salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizky Apriana akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Prodi Sastra Inggris, mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama. Kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Jawaban saya, menurut saya, korelasi di antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa meliputi proses yang dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, idealisme, dan teknologi. Seperti halnya bahasa zaman sekarang yang dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga tercipta bahasa yang sering dipakai oleh anak muda, atau dipengaruhi oleh teknologi, sehingga akan lebih mudah untuk menerima bahasa dari luar zonasi bahasa yang kita pakai sehari-hari. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Jawaban saya adalah sikap kita sebagai mahasiswa yang bijak dalam memilih akulturasi bahasa yang tepat. Sikap kita untuk memilih mana bahasa yang baik dan mana bahasa yang tidak baik dalam perkembangan bahasa tersebut. Karena perkembangan bahasa pun dapat dipengaruhi dari luar. Dan belum tentu hal tersebut semuanya baik untuk ditiru. Dan juga kita harus tetap mengutamakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Anda telah mempelajari tentang keterampilan bahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa itu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi di antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Dan bagaimana cara untuk mampu memahami bacaan dengan baik? Jawaban saya adalah korelasi menulis dan membaca, di mana seseorang yang memiliki kemampuan baca yang baik akan memiliki kemampuan bahasa yang baik juga, karena seorang yang dapat melakukan hal tersebut memiliki pengalaman dan wawasan yang luas sehingga memiliki ide dan keterampilan yang baik dalam menulis. Lalu cara untuk memahami bacaan yang baik yaitu dengan cara memiliki target baca, lalu mendapatkan poin-poin dari bacaan tersebut dan memahami setiap kosakata di bacaan dan tetap terfokus pada bacaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, dan jelaskan penggunaan argumen yang sistematis. Dan jawaban saya, menurut pendapat saya, diksi sangatlah penting untuk memberi kemudahan dan dalam berkomunikasi. Untuk menulis karya ilmiah diperlukan juga pemilihan serta penggunaan kata yang tepat yang akan menciptakan suasana yang tetap kondusif dan mencegah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selain itu, pemilihan kata juga harus disesuaikan dengan pendengar dan atau pembaca agar lebih mudah dimengerti dan tidak ada lagi kesalahpahaman persepsi. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Lalu jawaban saya, kalimat pembandingan contohnya yaitu, setelah handphone miliknya rusak,
handphonenya diganti dengan spesifikasi yang lebih bagus dari handphone sebelumnya. Itu perbandingan. Lalu ada syarat. Syarat itu contohnya ibu akan memberikan hadiah apabila mendapatkan juara 1 di sekolah. Lalu yang terakhir ada implikasi. Contohnya Ferry lupa tidak makan siang sehingga asam lambungnya kambuh di malam hari. Sekian pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia dari saya. Saya mohon izin untuk close video.